Ada yang selalu gagal kalau bikin tape ketan. Jangan sampai ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimi A3 Channel. Kali ini aku akan buat tape ketan versi setengah kilo. Nah, buat kalian yang belum pernah nyoba, boleh banget nih dicoba. Dijamin anti gagal, manisnya super manis dan berair banget. Tentunya cara bikinnya juga super mudah dengan bahan yang sangat gampang dan cara yang nggak bakalan kamu nggak bisa ya. Kalau kayak gini pasti bisa ya. Nah, ini wajib banget dicoba teman-teman. Ini cocok banget buat hidangan saat lebaran ataupun arisan. Snack box ini juga bisa banget ya. Jangan lupa simak terus videonya sampai selesai. Yang pertama tentunya siapkan beras ketan ya teman-teman. Di sini aku pakai ketan putih sebanyak setengah kilo. Kalau udah ini langsung dicuci aja di atas keran seperti ini, di atas air mengalir. Ini tinggal digoyang-goyangkan kayak gini supaya kotorannya itu naik. Nah, kayak gini ya teman-teman. Kalau udah ini tinggal dibuang dulu airnya. Ini supaya nanti hasilnya itu benar-benar manis ya. Nah, kalau udah ini kita cuci lagi. Baru ini aku aduk ya teman-teman. Aduknya jangan diperes gitu teman-teman. Jadi cukup diaduk kayak gini aja, muter-muter kayak gini. Jangan ditekan-tekan atau diremas-remas supaya hasilnya juga nggak remuk alias nggak patah-patah ya nanti tapenya. Nah, untuk pencucian berasnya itu berulang-ulang ya teman-teman. Nggak bisa hanya 1 atau 2 kali. Aku mencucinya lebih dari 10 kali ya, tapi ini nggak aku video semua. Pokoknya sampai benar-benar airnya itu bening, nggak butek lagi alias nggak berwarna putih lagi. Jadi di sini adalah faktor penting penentu tape itu jadi atau enggak. Nah, jadi teman-teman perhatikan cara untuk mencuci berasnya ya. Ini benar-benar nggak bisa di skip, jangan sampai nggak bersih. Nanti pasti bakalan kecut teman-teman kalau tapenya itu sampai berasnya itu nggak dicuci bersih. Nah, ini sudah bersih, kayak gini ini udah bening airnya. Ini tinggal kita buang lagi sekali, kalau udah kita isi lagi dengan air secukupnya aja sampai merendam si beras ketannya. Nah, kalau udah kayak gini, ini kita tinggal menambahkan pasta pandan. Untuk teman-teman sesuai selera ya, mau nggak dipakein pasta pandan juga boleh, mau pakai juga nggak masalah. Jadi disesuaikan aja. Nah, ini tinggal diaduk-aduk sampai pastanya ini larut ke dalam air. Kalau udah tinggal didiamkan kurang lebih 2 sampai 6 jam. Di sini aku rendam selama 4 jam ya teman-teman. Nah, kalau udah 4 jam ini dibuang airnya. Kemudian ini tinggal dibilas aja. Seperti ini ya, langsung di atas air keran aja kayak gini. Dibilas, terus kita tiriskan di ceting alias apa aja ya teman-teman. Pokoknya yang bisa buat nirisin berasnya ya, kayak gini. Nih supaya airnya itu turun nanti. Nah, kita kalau udah taruh di baskomnya lagi. Kayak gini aja. Ini kalau udah tinggal dikocok-kocok kayak gini supaya kotoran, kalau masih ada kotoran itu bisa turun lagi ya. Nah, ini sudah kita tiriskan sampai benar-benar airnya itu nggak ada ya. Jadi nanti hasilnya tapenya juga bagus. Nah, ini kalau udah tiris, ini tinggal kita kukus. Di sini aku alasi dengan daun pisang supaya memudahkan kita untuk mengambil. Jadi nanti beras ketannya itu nggak nempel di dandang semua.
Boleh diratakan dengan centong, enggak juga enggak masalah ya. Ini tinggal ditambahkan satu helai daun pandan. Untuk daun pandan opsional, boleh dipakai boleh enggak. Tapi ini kalau pakai jadinya lebih wangi. Setelah 15 menit ini kita angkat. Ini masih setengah matang ya. Kita ambil dulu daun pandannya. Kayak gini nih teksturnya masih belum empuk karena ini masih setengah matang teman-teman. Kalau udah diangkat daun pandannya, kita pindahkan ke wadah yang berlubang kayak tadi, kayak ceting tadi ya teman-teman. Boleh pakai ceting plastik atau alas apapun lah, yang penting yang bolong-bolong. Terus kita siram menggunakan air. Ini air dingin, tapi aku pakai air sumur. Karena ini kondisi ketannya sudah setengah mateng, jadi aku nggak pakai air pam lagi ya teman-teman. Teman-teman kalau nggak ada air sumur boleh pakai air galon kok, nggak masalah ya. Nah ini tinggal diaduk-aduk sampai nggak bertempelan teman-teman, nggak bergandengan gitulah pokoknya antara ketan satu dengan ketan lainnya. Ini diaduk-aduk kayak gini, ini disiram-siram terus sampai si ketannya ini lendirnya ini nggak ada ya. Nah ini yang rontok dibuang aja biar hasilnya itu nggak remuk-remuk, nanti hasil tapenya itu utuh gitu. Nah ini kalau udah kayak gini, udah nggak ada lendirnya, ini kita angkat dan kita tiriskan lagi. Nah, kalau udah tiris, ini tinggal kita kukus lagi, teman-teman. Ini kukusnya selama 35 menit ya, sampai 40 menit. Ini sampai benar-benar ketannya ini mateng dan empuk. Nah, di sini teman-teman harus berhati-hati kalau ketannya belum empuk, itu nanti akan berpengaruh terhadap hasil tapenya ya. Jadi kalau belum empuk kita kukus lagi sampai empuk ya teman-teman. Nah ini yang udah matang selama 40 menit kayak gini, ini sudah matang dan empuk banget ketannya. Terus kita angkat di wadah yang lebar ya. Jangan lupa untuk wadahnya kita alasi menggunakan daun teman-teman, supaya nanti lebih memudahkan kita untuk mengaduk saat diberi ragi. Dan ini juga memudahkan juga untuk mendinginkan tapenya. Nah ini ditaruhnya jangan ditumpuk ya, jadi kayak digeser-geser gitu biar nanti cepet dingin si ketannya ini. Nah, teman-teman juga bisa banget dibantu dengan kipas supaya lebih cepat dingin. Nah, setelah seperti ini kita harus menunggu sampai benar-benar tapenya ini dingin ya berasnya. Jadi kalau belum dingin nggak boleh dikasih ragi teman-teman. Karena ya pasti nggak berhasil karena masih panas ya. Jadi tape itu wajib banget sampai dingin baru dikasih ragi. Nah ini aku halusin dulu satu butir ragi. Ini aku jemur dulu ya teman-teman supaya hasilnya itu maksimal. Jemurnya minimal 2 jam ya teman-teman untuk raginya. Nah ini yang sudah dihaluskan tinggal ditaruh aja di saringan kayak gini supaya lebih gampang. Kalau enggak langsung juga pakai sendok juga bisa ya, tapi menurutku itu lebih susah, lebih mudah kayak gini. Nah ini lakukan kurang lebih sampai setengah butir dari raginya. Jadi dikira-kira aja ya teman-teman. Nah kalau udah kayak gini ini tinggal dibalik menggunakan centong nasi kayak gini. Nah, ini dibalik-balik semuanya sampai tercampur merata. Pokoknya jangan sampai ada yang nggak kebalik ya, teman-teman. Nah, kalau udah dibalik kayak gini, ini kita kasih ragi lagi atasnya. Yang sisanya tadi raginya kita habiskan aja semuanya kayak gini. Ini gampang banget. Usahakan raginya jangan sampai tersentuh tangan ya teman-teman. Nah ini diayak aja semuanya sampai cukup tertaburi. Kalau udah nanti tinggal dihabiskan aja raginya. Pokoknya kalau udah diaduk-aduk lagi kayak tadi sampai semua raginya itu tercampur dan tidak terlihat ada yang putih-putih di nasi ketannya ya. Jadi raginya itu larut udah sama ketannya. Nah, kalau udah kayak gini ini siap kita bungkus. Teman-teman boleh pakai daun atau boleh pakai cup agar kayak gini. Nah, ini tinggal diambil aja menggunakan sendok untuk nasi ketannya.
kita masukkan ke dalam cup agar yang sudah saya siapkan. Nah, kayak gini sampai penuh aja teman-teman, supaya nanti hasilnya itu bagus, karena biasanya tape ketan nanti kalau sudah matang dia akan sedikit menyusut. Jadi usahakan ngisinya itu full ya. Nah, kayak gini, ini lakukan semuanya sampai selesai. Untuk satu adonan ini setengah kilo, jadinya itu 22 pieces teman-teman, lumayan banyak. Nah, ini tinggal kita simpan di toples. Atasnya aku tutup daun, boleh ditutup boleh enggak, ini opsional aja karena masih ada sisa daunnya. Kemudian di sini akan aku tutup langsung toplesnya seperti ini. Kalau udah akan aku bungkus menggunakan kain bersih kayak gini ya, sampai rapet supaya tidak ada udara yang masuk lagi. Nah, ini kita diamkan sampai 2 hari. Nah, ini tapenya yang udah 2 hari sudah mateng. Boleh sampai 3 hari juga nggak masalah ya. Yang penting lebih dari 2 hari baru dibuka. Jangan sebelum 2 hari udah dibuka ya teman-teman, dijamin itu tape belum mateng. Nah, ini hasilnya yang udah mateng, berasnya itu nggak remuk, masih utuh, jadi masih bagus banget teman-teman. Untuk teksturnya juga seperti ini, sangat lembut. Wanginya ini wangi banget teman-teman. Nah, kalau tape itu wajib banget dicobain. Ini dia airnya banyak banget teman-teman. Ini dibikin es atau dibikin tape anget itu enak banget. Ini wanginya bener-bener, airnya juga banyak pol. Nah, ini wajib banget kamu coba. Nah, ini super lembut kayak gini. Ini bener-bener manis banget teman-teman, asli. Walaupun tanpa gula ini bisa semanis ini loh. Nah, buat kalian yang selalu gagal bikin tape, yuk dicoba dengan resep ini. Insya Allah berhasil. Nah, teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini.